Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa ba'd. Pemirsa sahabat Asnabil TV rahimakumullah. Kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada acara balalajaran. Yang kita pelajari adalah kitab Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan dari pembelajaran yang meskipun hanya beberapa menit ini akan selalu mendatangkan kemanfaatan bagi kita semua, baik untuk agama kita, dunia kita, sampai nanti ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Permisa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang masih di halaman 6 dan masih pada baris pertama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amaniya. Junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kayyisu ay al-aqil, orang yang berakal itu, ada juga yang menerjemahkan orang yang cerdas itu, ialah man dana nafsahu, orang yang senantiasa menghitung-hitung dirinya, wa amila, kemudian dia beramal, lima ba'dal mauti, untuk kehidupan sesudah kematian. Nah, ini penggalan hadis yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama-sama, bahwa orang yang cerdas, orang yang berakal itu tandanya dia selalu menghitung-hitung dirinya, menghitung-hitung diri bahwa kehidupan dunia ini sifatnya sementara, ada kehidupan yang kekal abadi, yang di sana semua apa yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau dia sudah mengetahui itu, kemudian dia beramal sebanyak-banyaknya untuk persiapan sesudah kematiannya. Kemudian sambungan hadis itu, wal ahmaqu, dan orang al-ajiz, orang yang lemah akalnya, man, ialah orang ittaba'a hawahu, yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah ta'ala, dan dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-amaniyah, dengan angan-angan yang banyak. Melalui hadis Rasul ini kita menjadi tahu bahwa ada perbedaan orang yang berakal atau akalnya sempurna atau cerdas itu dengan orang yang al-ahmaq, yaitu yang lemah akalnya, atau bahkan kita menyebutnya dungu, bahkan bodoh. Itu jelas ada perbedaannya. Pada orang yang akalnya lemah, Nabi menyebutkan orang itu selalu memperturutkan hawa nafsunya. Dia tidak sempat untuk berpikir bagaimana kehidupan sesudah dunia ini. Dia lebih mementingkan, menomorsatukan dunianya atas akhiratnya. Barangkali dia yang difikirkan, kita sering mendengar kaitannya dengan harta, kaitannya dengan tahta, cinta, bahkan apa katanya Toyota dan Tata yang lain. Dia kumpulkan semua itu, dia tidak menyadari bahwa akhir kehidupan dunia ini akan berakhir. Banyak cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang
memiliki tak tadi. Ada yang namanya Fir'aun, memiliki tahta yang luar biasa tingginya sampai dia berucap, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi itu. Ada lagi harta yang dimiliki oleh Qarun. Kemudian ada lagi intelektualitas yang dimiliki oleh Bal'am bin Ba'ura. Bahkan ada orang yang menganggap dirinya lebih mulia daripada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman beliau sendiri Abu Lahab, yang dijawab oleh Allah, tabat yada Abi Lahab. Nah, ketika orang yang tidak berakal ini atau lemah akalnya ini, dia lebih mementingkan dunia, sementara dunia atau yang diperturutkan dari hawa nafsunya itu tidak mendatangkan keuntungan apa-apa untuk akhiratnya. Kita lihat bagaimana orang yang meninggal dunia itu tidak membawa hartanya, tidak membawa tahta kedudukannya, dan lain sebagainya. Artinya kehidupan dunia yang tadi berasal dari hawa nafsunya tidak dipergunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi apa-apa, artinya sia-sia. Dan dia terus berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya angan-angan. Kita juga mengenal dengan tulul amal, panjang angan-angannya. Barangkali aku akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi ternyata tidak seperti itu, hanya angan-angan. Dan dia kurang melakukan amal untuk persiapan akhiratnya. Nah, untuk itu para ulama memberikan bimbingan kepada kita melalui hadis Rasul ini agar akal kita tidak menjadi lemah, terus menjadi kuat. Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan takwa Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus dan berhati-hati, bahkan semakin takut kalau perintah Allah tidak kita lakukan. Kalau larangan Allah justru kita langgar. Nah, maka pada saat ketakwaan kita meningkat, kita akan semakin berpikir bahwa kita takut untuk tidak melakukan perintah Allah, takut kalau larangan Allah kita langgar. Kemudian yang kedua, agar akal kita tidak menjadi lemah, bahkan menjadi dungu, stuck dalam ketidakberfikiran, yang bisa kita lakukan ialah aktif dalam at-ta'lim wa ta'allum, untuk selalu berada di medan yang namanya ilmu. Kita tidak tahu, kemudian kita belajar menjadi tahu, menjadi paham, bahkan kita bisa menghayati, kemudian kita yakin dan kita mengamalkan. Maka dengan itu kita akan semakin cerdas. Begitu juga ketika kita sudah mampu memiliki ilmu, kemudian bisa share, berbagi dengan orang lain, maka itu juga adalah merupakan kecerdasan pada diri kita. Tidak hanya kita memiliki ilmu itu, tetapi kita ingin berbagi dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya, selalu az-zikru wa tafakkur, agar tidak menjadi lemah akal kita, bahwa untuk mengingat Allah, bahwa untuk bertafakkur, berzikir mengingat Allah secara fokus, maka tidak ada yang kita besarkan, tidak ada yang kita agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya yang namanya nafsu, syahwat, bahkan dunia akan keluar daripada hati kita. Kenapa? Karena kita fokus untuk melakukan hal berzikir, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan itu, kita menjadi ta'affuf, ada kemampuan untuk menjaga diri kita dari sifat-sifat nafsu syahwat yang kotor, nafsu syahwat yang nista, yang kesudahannya akan mendatangkan
kehinaan. Kemudian terus kita ikuti apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga, bahkan mengendalikan, mengelola asbab-asbab yang bisa menambah nafsu syahwat kita menjadi-jadi. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita akal yang sempurna, akal yang selalu dapat kita gunakan untuk menghitung-hitung, bahkan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bekal akhirat kita, yang kita terjauh daripada akal yang selalu mengikuti hawa nafsu, bahkan berangan-angan tapi tidak beramal. Mudah-mudahan semua amaliyah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini akan mendatangkan kemanfaatan dan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.